I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, but you never do. So I'll throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun yang onsite di gereja. Kita sampai di bulan Juni. Tema kita adalah melayani sesuai karunia Tuhan. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kalau tema gereja bulan ini adalah melayani sesuai dengan karunia kita, kita percaya bahwa di gereja ini memiliki banyak karunia, amin. Namun biarlah karunia-karunia yang kita miliki tujuannya hanya satu, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita memulai ibadah ini dengan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk kebaikan, untuk segala yang kami miliki ya Tuhan. Sampai hari ini itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami datang menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya, amin. Kasih setiamu yang ku
lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setia-Mu, Tuhan, kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang Kau berikan telah ku terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang kami terima, berkat-Mu yang telah ku terima, selalu membuat
Kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya, haleluya. Syukur, glory bagimu Tuhan. Kaulah Raja, Kaulah yang berdaulat. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Syukur, syukur, kemuliaan hanya bagimu. Raja di atas segala raja, yang layak diagungkan, layak disembah. Kau pemilik kehidupan kami. Oh, haleluya, glory bagimu Tuhan. Hosana, Hosana. Shikaraya lalalala mase, keagungan, kemuliaan hanya bagi Kau Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kau Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Engkau berkuasa di bumi di surga. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, kudus, kudus namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia hadir di tempat ini. Mari naikkan pujian sembahmu yang terbaik buat Tuhan. Memuji, meninggikan namanya sebab Dia Allah yang kudus. Haleluya. Oh. Aku memujimu, aku menyembahmu.
Jika aku memuji, aku mampu. Lebih sungguh katakan, kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bapa
mau memuji, memuliakan, bersorak-sorai bagi Engkau, Yesus Raja di atas segala raja. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Yesus Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Amin. Segala kuasa tunduk di bawah namanya. Segala penyakit boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan Raja di atas segala raja. Amin. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasanya tetap sama.
akan memberikan persembahan, kita juga akan mendengarkan pengumuman. Saya persilahkan petugas pengumuman. Puji Tuhan, Shalom. Berikut ini pengumuman ibadah yang kedua, saudara ya. Yang pertama, ibadah hari Kamis diadakan tanggal 30 Juli 2026 jam 19.00. Pujian dan kesaksian. Yang kedua, ada ibadah hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 jam 6.30 pagi, saudara ya. Dilayani oleh Bapak Pendeta Tan Kristono Sutanto. Yang kedua, ibadah jam 9 siang dilayani oleh Ibu Pendeta Evi Lasmi Wijaya, disertai perjamuan kudus, saudara ya. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan kolektan. Kita mempersiapkan hati kita, saudara. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan kami siang hari ini. Kami percaya biar lawatan-Mu terjadi Tuhan di tempat ini. Saat ini kami membawa persembahan kami Tuhan untuk gereja di tempat ini. Kami percaya Kau memberkati setiap tangan-tangan-Mu Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang sudah memberikan benih persembahan di tempat ini Tuhan. Kau berikan pelipat kali ganda Tuhan. Berkati rumah tangga pekerjaannya Tuhan di dalam kehidupan. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan terima kasih. Mari yang percaya katakan Amin. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari sama-sama dengan kesungguhan hati kita pujikan pujian ini, katakan Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau yang menenun setiap kami Tuhan. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga, sungguh berharga di mata
hatiku mendekat erat dengan hatimu, ku mengangkat wajahku. Kami mau memandang kepadamu Yesus, keindahanmu Yesus, syukur kesetiaanmu di sepanjang hidup. Ku mengangkat tanganku karena kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Lihat wajahku, memandang keindahanmu Yesus, syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku karena kasih dan sahabatku. Mari kita sembah Dia siang hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa menyertai kita, siang hari ini ada di tengah-tengah kita. Kinaralabaseke nakaralabaralabayaralabasike nakaralabaralaba. Kinaralabaralabaseke ralaba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 rrabaralabarrabarrabaral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 abarr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 a
Kinarala barala 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 shakarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 shakarala barala barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah melawat setiap kami siang hari ini Tuhan. Kinarala barala basekena karala barala barala. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kinarala barala basekena karala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala 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 basekena karala barala barala. Tiba saatnya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Sampaikan pesan-Mu kepada setiap kami umat-Mu. Kinarala basekena karala barala basekena karala barala. Kinarala barala barala barala. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpin setiap kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kepada setiap kami pengertian, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta atmosfer ilahi menguasai ruangan ini, baik di atas, baik yang di bawah, bahkan yang di rumah Tuhan. Engkau melawat mereka juga Tuhan, karena kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih tim PAW yang luar biasa siang hari ini. Waktu begitu cepat ya Bapak Ibu. Kita sudah ada di akhir bulan Juli. Hari ini tanggal cantik ya, 26/7/26. Saya tadi lihat tanggal loh, kok tanggal cantik ya. Saya percaya Tuhan enggak membuat tanggal itu beda-beda. Semuanya itu baik ya. Semuanya baik. Dan berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari ya Bapak Ibu. Bulan depan kita sudah masuk di Agustus ya. September, Oktober, November, Desember kita sudah meninggalkan tahun 2026. Waktu sangat cepat. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah kita persiapkan hari-hari ini ya untuk kita menghadapi tahun-tahun ke depan? Saya masih ada di sini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini bisa ada di tempat ini dalam keadaan sehat, semua itu karena kemurahan Tuhan. Ya, bukan karena kita, aku latihan olahraga setiap hari, jalan pagi. Bapak Ibu, dokter aja bisa stroke ya Bapak Ibu. Semua kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada di tempat ini ya. Oleh sebab itu, ayo kalau kita beribadah, jangan kita cuman duduk manas-manasi kursi, tapi ayo mungkin WL sudah keringetan ya, tapi kita cuman ya, ayo kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tema kita bulan ini, saya masih ada di tema yang terakhir ya Bapak Ibu, di minggu yang terakhir. Tetap sama, yaitu melayani dengan karunia-karunia rohani ya. Bapak Ibu kita lihat ayatnya di dalam Roma 12 ayat yang ke-6. Nah, mari kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia. Nah, kok suaranya geremeng-geremeng kayak tawon. Ayo diulang Bapak Ibu. Gak usah tegang-tegang. 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia.
Amin. Nah, Bapak Ibu, ini perikop ayat pendukung ya, melayani sesuai dengan karunia rohani kita. Bapak Ibu, kita sudah dilayani dari minggu pertama ya. Bapak Ibu Gembala sudah menyampaikan ya, bagaimana apa itu karunia rohani ya. Terus kita juga dilayani oleh teman-teman hamba-hamba Tuhan. Ada Ibu Heti, ada Pak Yusa, ada Pak Hendri tadi pagi ya Bapak Ibu. Nah, saya tidak akan membahas lagi seperti yang sudah disampaikan ya. Tetapi kita akan belajar bersama-sama untuk menerapkan dalam kehidupan kita ya. Kalau saya bisa ulang sebentar ya, apa itu karunia rohani? Ya, karunia rohani itu adalah sesuatu kemampuan khusus, ya, kemampuan khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada tiap-tiap kita. Jadi tiap-tiap kita itu mempunyai karunia khusus, masing-masing itu berbeda-beda, tidak sama ya Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian apa bedanya dengan talenta atau bakat? Nah, kalau bakat itu atau talenta itu diberikan sejak kita lahir, kita sudah punya bakat dari melalui orang tua, ya itu. Tetapi kalau karunia roh itu diberikan langsung oleh Tuhan pada waktu kita percaya kepada Tuhan atau pada waktu kita hidup baru. Nah, Bapak Ibu, kalau tema kita beberapa bulan ini ya, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, hidup dipenuhi Roh Kudus. Kemudian berubah cara pikir kita. Nah, ini lanjutannya ya Bapak Ibu sebenarnya. Kita diberikan karunia-karunia roh. Jadi setelah kita dipenuhi Roh Kudus, terus kita diubahkan, baru Tuhan memberikan kita itu karunia-karunia. Nah, ini urutannya ya yang saya pelajari Bapak Ibu. Kalau kita melihat apa saja karunia-karunia itu, kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Nah, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Nah, di sini dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi tujuannya itu kita diberikan karunia-karunia roh untuk kepentingan bersama. Jadi bukan untuk kita sendiri, buat kita gagah-gagahan, buat kita supaya jadi terkenal, enggak ya. Tetapi untuk kepentingan bersama, yaitu untuk membangun jemaat ya Bapak Ibu. Kemudian di ayat 8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, ini karunia-karunia yang berbeda yang diberikan kepada kita masing-masing. Kemudian di ayat 9 dikatakan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi Bapak Ibu, di sini tiap-tiap orang diberikan masing-masing. Ada yang diberikan karunia iman. Karunia iman itu tidak semua orang memiliki karunia iman. Contoh ya, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang hal apapun juga. Nah, contoh ini. Kemudian orang yang mempunyai karunia iman, dia percaya. Tetapi orang-orang yang mungkin tidak mempunyai karunia iman, dia percaya pada waktu firman itu disampaikan. Tetapi setelah pulang, mereka sudah, kok begini ya hidupku.
Nah, biarpun yang menyampaikan itu hamba Tuhan yang hebat seperti apapun, kalau kita tidak mempunyai karunia iman, kita susah untuk percaya, Bapak Ibu. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan, jangan kamu khawatir, janganlah kamu takut. Ya, mungkin seperti itu. Tetapi orang yang tidak mempunyai karunia iman, ya, mungkin di gereja dia amin, 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 ya. Tetapi keluar dari gereja, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, imannya jadi apa? Aminnya jadi apa? Eman jadian. Enggak jadi amin tapi jadi eman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo kita memberikan apa itu karunia-karunia kita itu kita buat untuk membangun bersama, membangun jemaat ya Bapak Ibu. Kemudian karunia untuk menyembuhkan. Nah, ini karunia untuk menyembuhkan ini tidak diberikan semua orang ya. Kadang kita itu perlu praktek ya Bapak Ibu. Kita mempunyai karunia apa dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah praktek, kita nggak akan tahu karunia apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita kepingin tahu ya, yo ayo kita melayani. Nanti di situ kita bisa melihat. Kalau kita contohnya mendoakan orang sakit di rumah sakit, terus orang itu sembuh. Oh, berarti Tuhan memberikan aku karunia kesembuhan. Nah, jangan sampai terus kita, karena pada waktu kita berdoa, kita mendoakan orang, nah karunia itu bekerja Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah mempraktekkan karunia itu, ya kita enggak tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-10. Kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Di ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi terserah Tuhan, kita itu mau dikasih karunia apa itu terserah Tuhan ya. Dikatakan secara khusus ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang percaya secara khusus ya. Seperti yang dikehendakinya. Jadi tiap-tiap kita itu diberikan karunia khusus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kita itu enggak usah saling heboh, saling menjatuhkan, saling aku kepingin ini, aku kepingin itu. Kita sudah diberikan masing-masing, Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat di jemaat di Korintus pada waktu itu ya, mereka itu mempunyai karunia-karunia yang luar biasa dari Tuhan. Ya, mereka itu sadar bahwa mereka itu mempunyai karunia-karunia yang hebat dari Tuhan. Tetapi kenapa Rasul Paulus itu menegur mereka? Karena mereka itu merasa bahwa, oh aku dengan karunia-karunia ini aku menjadi orang yang hebat. Dengan karunia-karunia yang diberikan Tuhan itu bahkan menjadikan kesombongan bagi mereka. Sehingga Rasul Paulus itu menegur. Mereka tidak menyadari bahwa karunia-karunia yang diberikan itu untuk kepentingan bersama, ya, juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi mereka itu dengan sombongnya, sehingga mereka jemaat saling merendahkan jemaat-jemaat yang lain, Bapak Ibu. Dia merasa paling lebih, ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus menegur mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak mencari tahu apa sih ini, buat apa karunia-karunia ini.
tetapi mereka membanggakan diri dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Mungkin mereka ada yang mempunyai karunia untuk bernubuat, mereka bernubuat. Terus ada yang bahasa roh, mereka berbahasa roh dengan keras-keras sehingga mengacaukan jemaat yang lain, ya. Sehingga mengganggu yang lain, Bapak Ibu. Seharusnya kita tidak membanggakan karunia-karunia yang Tuhan berikan, tetapi kita membanggakan Tuhan yang memberi. Ya. Oleh sebab itu jangan kita mencari karunia-karunia, tapi carilah Tuhan sumber karunia-karunia itu, Bapak Ibu. Kalau kita sudah memiliki Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, bertobat, pasti Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia itu untuk kita melayani Tuhan. Jadi jangan kita merasa sombong, jangan kita merasa oh aku bisa ini semua karena aku bisa. Enggak. Kalau kita bisa itu semua karunia dari Tuhan. Semua karena Tuhan. Jadi kalau kita kepingin ya contohnya gitu. Aku ajarono ini apa? Ya, ayo dengan kita dengan senang hati kita mengajari teman yang minta bantuan kita. Jangan terus wes gak sinawo dhewe ya, iki ilmu dari aku, Bapak Ibu. Jangan ya. Ayo kita berbagi, kita saling mendukung supaya pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Kita mungkin di sini ada yang diberi karunia untuk menolong, ya. Enggak semua orang loh bisa menolong, Bapak Ibu, ya. Mungkin dia punya waktu, tapi dia males. Mungkin enggak seperti enggak selalu siap. Tetapi ada orang yang selalu siap untuk menolong. Itu karunia. Mungkin ada orang yang suka menasehati, tapi menasehatinya bukan jelomprong no bahasanya. Tetapi menasehati berdasarkan firman. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ya, kalau kita melihat, kalau kita mendengar ya, banyak gereja-gereja Tuhan, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, mereka itu bersaing ya. Mereka bersaing dengan kemampuan, dengan karunia, mungkin dengan kemampuan dia, karunia-karunia yang Tuhan berikan. Ya. Sehingga motivasi mereka salah dalam melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya pernah membahas di dalam pengajaran motivasi dalam melayani Tuhan. Ya, mungkin ada yang masih ingat motivasi dalam melayani Tuhan itu untuk apa? Bukan untuk kebanggaan kita, bukan untuk supaya kita dipuji-puji orang, atau untuk kita menjadi terkenal, enggak. Tetapi motivasi yang benar adalah supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Ya. Jadi bukan untuk kita gagah-gagahan, bukan kita menjadikan kita, wah aku bisa ini kok, yang lain enggak bisa. Nah kacau nanti Bapak Ibu ya. Tetapi ayo, kalau ada satu yang dipakai Tuhan dengan satu karunia, kita mendukung Bapak Ibu. Ya, seperti contohnya dalam ibadah ini ya. Ada yang main musik, ada yang main keyboard, ada yang main drum, ada yang WL, ada yang singer, ada yang mulmet, ada bapak-bapak diaken di bawah. Semua ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Semua itu karena ada satu kerjasama, ya, saling mendukung sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Itu semua karena karunia-karunia yang Tuhan berikan. Ya, jadi bukan untuk. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa bakat atau talenta itu diberikan menurut pada waktu kita lahir, tapi kalau itu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, itu bisa jadi karunia, ya. Karunia main musik, karunia WL, ya. Karunia mulmet, ya. Mungkin seperti itu ya. Karena tidak semua orang bisa. Kalau saya disuruh WL, saya itu suara samping Bapak Ibu. Samping kiri dan samping kanan.
Makanya kalau di ibadah kematian nggak ada WL ya Bapak Ibu. Terus dikatakan, waduh Ibu aja yang WL. Waduh kalau aku WL bisa bangkit ini yang yang mati bisa bangkit ini ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Ayo kita melakukan sesuai dengan karunia kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Seringkali kita kalau melihat hari-hari ini ya, kalau ada hamba Tuhan yang mempunyai karunia yang luar biasa, ngantri Bapak Ibu. Bahkan ada yang dikasih nomor itu loh. Jadi bukan sembako tok yang dikasih nomor ya Bapak Ibu. Untuk didoakan itu loh ngantri. Memangnya enggak bisa doa sendiri. Kalau kita doa sendiri apa Tuhan enggak ngomong? Pasti Tuhan ngomong. Suatu hari saya memang pernah ikut ya Bapak Ibu. Saya kepingin tahu seperti apa sih. Karena ngantrinya terlalu panjang. Terus yang dapat terakhir-terakhir itu ya sudah enggak karuan ya Bapak Ibu. Karena sudah habis yang diomongkan itu apa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo jangan cari orangnya, jangan cari hamba Tuhannya, tapi ayo cari pemberi karunia itu loh, yaitu Tuhan Yesus. Ya, sumber segala sesuatu di dunia ini cuma ada satu, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu cari sumbernya. Kalau kita sudah menemukan sumbernya, semuanya itu ditambahkan. Ya, kalau kita cari sumber yang salah, ya kacau Bapak Ibu. Ayo hari-hari ini, ya bukan saya mengkritik orang-orang yang mempunyai karunia enggak, ya. Tetapi ayo, jangan kita mendewakan orang-orang yang mempunyai karunia. Kita pun bisa dipakai oleh Tuhan. Kita mempunyai karunia-karunia yang spesial, yang khusus dari Tuhan. Cuman kita belum tahu apa karunia kita. Jadi kita harus praktek, kita harus belajar melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo hari-hari ini, kalau kita melihat tadi di 1 Korintus pasal yang ke-12, ya, mereka merasa hebat, ya. Mereka merasa hidupnya itu sudah berkenan kepada Tuhan, ya. Sehingga mereka itu lupa diri bahwa semua karunia-karunia itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karunia-karunia roh itu bukan jaminan kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Saya ulang ya, karunia-karunia roh itu bukan jaminan hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Ya, tetapi yang menjadikan hidup kita itu berkenan kepada Allah adalah buah roh. Ya, jadi kalau kita melayani dengan luar biasa tanpa buah roh, itu kosong, itu nol, tidak ada artinya. Jadi kita harus melayani Tuhan itu berdasarkan dengan buah-buah roh. Apa itu? Kita lihat di 1 Korintus pasal yang ke-13. Bapak Ibu, kalau kita melihat di Korintus ini ya, 1 Korintus ini pasal 12, kemudian lompat pasal 14 itu tentang karunia-karunia roh. Tetapi kalau di pasal 13 di situ dikatakan tentang kasih. Ya. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 3. Dikatakan seperti ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bapak Ibu, kasih adalah buah roh. Ya.
Kalau kita melayani dengan karunia-karunia itu tanpa kita mengasihi sesama, tanpa kita mengasihi Tuhan, itu dikatakan seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya kosong, gak ada apa-apanya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, itu karunia yang luar biasa ya Bapak Ibu. Bahasa malaikat loh dia bisa. Ada di sini yang bisa bahasa malaikat? Di sini dikatakan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Jadi motivasi kita itu kalau bukan karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu nol, gak ada apa-apanya. Kemudian di ayat 2 dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, gak berguna Bapak Ibu. Biarpun kita mempunyai iman yang bisa memindahkan gunung, mempunyai iman yang luar biasa, mungkin bisa memindahkan kota Sidoarjo kemana gitu ya, biar gak kena lumpur. Tapi dikatakan kalau tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu. Ayat 3 dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, ini loh, biarpun kita menabur sampai uang kita habis, tetapi kalau tujuan kita menabur, motivasi kita menabur, itu tidak dengan kasih, itu tidak ada faedahnya, ya. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Jadi kita itu, bukan saya loh ya yang ngomong. Enggak Bu Foni ku ngeritik ngene-ngene. Ndak, ini firman Tuhan yang ngomong. Biarpun kita mempunyai karunia-karunia yang hebat, karunia-karunia yang luar biasa, kalau semuanya itu tidak didasari dengan kasih, semua itu tidak berguna. Semua itu tidak ada faedahnya, kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 20 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kalau kita melayani Tuhan, tetapi buah-buah roh itu tidak ada dalam hidup kita, kita bukan menjadi berkat, tapi kita justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kita sebagai orang Kristen, kita itu harus mempunyai buah roh di dalam hidup kita. Kalau kita tidak mempunyai roh, buah roh, ya, pasti kita itu, hidup kita itu pasti jadi batu sandungan orang lain. Pasti orang lain mengatakan seperti ini, wong Kristen, pelayanan, tapi hidupnya masih seperti ini. Iku loh, biasanya melayani di gereja, justru biasanya berkhotbah, pinter ngomongnya, tapi kelakuannya, nah Bapak Ibu, jadi batu sandungan. Jadi bukan gampang ya, jadi pengkhotbah enak, angger ngomong gini. Tapi kalau hidupnya itu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, itu jadi batu sandungan Bapak Ibu. Saya itu sangat takut, bukankah enak-enak, enak biasa ngomong di mimbar, gini wes enak. Nah, enggak Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang mungkin saya salah itu saya takut Bapak Ibu. Mungkin seperti ini,
kita itu kan hamba Tuhan. Jangan kita itu suka bohong. Jangan kita suka bujuk. Iku hamba Tuhan kok suka bujuk. Loh. Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Mungkin dari hal kecil ini Bapak Ibu, kita itu harus menjadi terang dimanapun kita berada. Jadi bukan hanya kita terus di gereja tok melayani dengan karunia, tetapi di rumah, di pekerjaan, kita harus melayani dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi enggak ada kita iri hati, loh ini kok Bu Heti kok nganu apa itu enak pendoa ya. Biarpun di belakang layar itu penuh kuasa Bapak Ibu. Jadi enggak terus yang ngadeg di mimbar terus ngomong nyanyi, ya enggak ya Bapak Ibu. Tuhan itu memberikan kita karunia masing-masing. Siapa yang bisa seperti Bu Heti, sobo-sobo sudah online. Bu Heti sudah nganu, apa itu? Kemarin sudah menawarkan siapa yang mau menggantikan. Nah, ada di sini yang mau menggantikan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberikan karunia masing-masing. Jadi enggak usah maksudnya saling apa? Menyingkirkan. Kita itu seperti apa? Lem, ya. Saling merekatkan. Karunia-karunia itu saling merekatkan, ya. Supaya apa? Supaya bisa kokoh. Karunia-karunia itu kalau digabungkan menjadi kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu melihat hati kita ya. Saat kita melayani, Tuhan melihat hati kita. Apakah kita sudah menyukakan hati Tuhan? Apakah kita mempunyai motivasi yang lain di dalam kita melayani Tuhan? Mungkin kita ambil bagian pelayanan di dalam gereja. Supaya apa? Supaya ada perhatian dari Ibu Gembala. Ya, mungkin loh ya, di sini enggak ada. Semua saya tahu, di sini enggak ada. Nah, kalau enggak tahu loh ya, kalau yang di sana sudah pindah sini ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maaf ya. Nah, sampai di mana tadi? Saya sampai lupa gara-gara itu ya, Bapak. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu melihat hati kita, motivasi kita. Mungkin kita rajin ke gereja, kita setia beribadah, supaya kita dapat kedudukan. Bukan kursi ini loh ya, kursi panas. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo kita hari-hari ini kita mulai menyelidiki, kita mengoreksi hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mempunyai motivasi yang lain sehingga itu tidak berkenan kepada Tuhan? Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini saya memang terlalu capek ya. Saya terlalu capek dari waktu meninggalnya almarhum Ibu Mega ya, almarhumah Ibu Megawati. Ya, saya terus sampai saya itu toko ya buka tutup ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu selalu apa? Tidak pernah apa yang saya lakukan itu tidak pernah berhutang Tuhan itu. Dia selalu apa? Pelanggan-pelanggan itu biarpun saya dikomplain, wah aku botong ini wayai seragaman kok libur. Nah mungkin seperti itu saya nih, ya Bu ada yang kesusahan saya gitu. Terus ada lagi, wes toko iki gak mau ditulisin ini. Soalnya kalau saya tulisin nanti saya gak enak ya sama yang kasih modal ya. Iki toko tutup aja. Nah seperti itu. Nah saya pokoknya kalau ada yang ayo ada pelayanan di sana ya sudah. Saya belajar mengutamakan Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi enggak mikir-mikir wis engko ya apa iki engko toko iso nutup, enggak, saya enggak mikir seperti itu. Karena saya punya firman Tuhan yang ya dan amin. Firman Tuhan kan katakan,
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ini saya pegang kuncinya Bapak Ibu. Oleh sebab itu ayo hari-hari ini di tengah kesibukan kita, jangan terus kita wah golek duit uangnya loh, ya wes aku lebih fokus kerjai daripada melayani Tuhan. Salah Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya kok. Ya kita pegang firman ini. Nanti semuanya itu Tuhan tambahkan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya capek Bapak Ibu. Ya, mungkin dengan ya ibu-ibu yang lain, dengan ibu gembala, kita juga sama capeknya ya. Kalau kemarin saya itu memang di rumah saya ada doa. Nah, saya itu sudah WA ke teman-teman yang berdoa. Saya katakan, hari ini libur ya doanya. Tapi sebelum saya dapat WA dari ibu gembala, saya katakan, saya WA, tak pikir itu saya kepingin istirahat gitu loh ya Bapak Ibu. Nah itu ada Bu Prita, dia jawab seperti ini, ya Bu, saya sudah tahu di grup. Nah, dipikir saya itu sudah liburkan karena saya mau pergi. Padahal saya itu enggak, saya kepinginnya itu istirahat Bapak Ibu. Ya, saya kepinginnya istirahat. Tetapi Ibu Gembala WA, ini bapaknya Kris meninggal di Kediri. Waduh, saya sudah gini, waduh kasih itu libur ini. Ya, terus kemudian saya sudah gini, Ibu enggak wakil aja sama Pak Hendri, saya sudah gitu, sudah katakan seperti itu. Tapi Ibu Gembala enggak menjawab, waduh ini berarti kita harus berangkat. Akhirnya kita pasukan Satset itu berangkat Bapak Ibu ya. Ya kita melayani dengan sukacita aja, biarpun pulang itu ya masih harus doa lawatan Bapak Ibu. Nah, tapi saya juga datang, biarpun sampai rumah itu ngereges Bapak Ibu. Ya, Ibu Gembala juga ngereges ya, itu Bu Wiwi juga ngereges ya. Tapi kita itu sukacita melayani Tuhan ya Bapak Ibu. Terus kemudian saya itu ngomong gini sama Tuhan, Tuhan aku lucu wapek. Kan saya gitu. Aku melayani dengan sepenuh hati, ya. Aku melayani tanpa pamrih, ya. Mungkin ada orang-orang yang enggak suka, ya saya itu ngomong gitu. Terus kemudian saya ngomong gini, tapi Tuhan tahu, saya ngomong gitu. Tapi Tuhan tahu. Nah, Tuhan lo ingatkan saya di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah, di situ ya Bapak Ibu. Tuhan ingatkan saya. Mungkin kalau tadi Pak Hendri juga membahas ayat ini ya. Matius 7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namaku dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai pelayanan kita itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, pada akhir hidup kita Tuhan mengatakan, enyahlah engkau dari hadapanku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai hidup kita melayani sudah dari pagi sampai malam, dari siang mungkin balik lagi, kita capek sampai greges tapi Tuhan ngomong, enyahlah engkau. Ya Bapak Ibu, jangan kita terus ya senang-senang, tetapi apakah pelayanan kita itu berguna untuk sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau kita sudah berjerih lelah, terus kita payah, kita kerja sampai capek setengah mati, bahkan mungkin kita sakit sampai seperti itu. Tapi akhir hidup kita Tuhan mengatakan,
Aku tidak mengenal engkau, enyahlah ya apa Bapak Ibu. Sia-sia kita mengiring Tuhan, sia-sia kita melayani Tuhan. Tuhan mengingatkan saya ini. Jadi ini bukan untuk jemaat biasa saja ya Bapak Ibu. Tetapi ini untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan. Dikatakan di ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi apakah hari-hari ini kita sudah melayani untuk melakukan kehendak Bapa? Atau kita melakukan kehendak diri kita sendiri? Itu loh Bapak Ibu. Pada hari-hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Nah, ini kan orang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan mempunyai karunia untuk bernubuat, ya. Terus kemudian, dan mengusir setan demi namamu. Lah, kan ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ya, ini adalah orang-orang hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan karunia-karunia Tuhan yang luar biasa. Tetapi pertanyaannya, apakah itu semua membawa kemuliaan bagi Tuhan? Kalau tidak, perlu kita mengoreksi diri kita. Ayo kalau selama ini kita melayani, kita mempunyai motivasi yang lain. Bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk kebanggaan diri kita, untuk kesombongan diri kita. Ayo kita bertobat, masih ada waktu. Ya. Supaya apa? Supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mendapatkan ayat ini, saya juga ngeri ya, saya juga takut. Saya selalu berkata seperti ini, Tuhan, kalau aku bisa hari ini semua karena Tuhan. Kalau aku ada hari ini semua karena Tuhan. Bukan untuk aku, tetapi untuk kemuliaan bagi namamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya takut juga kalau sampai selama saya melayani, nanti di akhir hidup saya Tuhan berbicara, aku tidak mengenal engkau. Sesuatu yang mengerikan ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita bisa ada sampai hari ini, mungkin kita bisa terkenal di mana-mana. Itu memang Tuhan yang mengangkat kita. Tuhan yang mempromosikan kita. Bukan kita. Bukan kitanya sendiri. Kita itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita bisa, itu semua karena Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan hari ini. Tapi ayo biarlah hari-hari ini kita melayani sesuai dengan karunia kita. Kita melayani Tuhan supaya hidup kita itu berkenan. Ya. Bukan dengan karunia-karunia itu hidup kita jadi berkenan, tetapi buah roh itu ada menyertai pelayanan kita. Sehingga hidup kita dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan itu semua berguna untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Mari saya undang pemusik, juga WL singer, suaranya luar biasa ya. Ya, kalau saya itu ya suara samping itu tadi ya Bapak Ibu. Kalau samping kiri teriak, saya teriak, samping kanan teriak, saya teriak. Kalau saya teriak sendiri, suaranya itu enggak ada alurnya ya Bapak Ibu. Ayo selama kita diberi waktu, diberi kesempatan, ayo kita melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hidup ini Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada setiap kami. Tuhan.
Kami tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau. Kami perlu Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk melayani Engkau. Hidup ini jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini. Biarlah lagu ini menjadikan kerinduan kita untuk Tuhan memakai hidup kita sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Terima kasih. hidup ini waktu yang Tuhan hidup ini Terima kasih untuk kesempatan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, kami boleh melayani Engkau. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Tuhan. Selagi aku Terima kasih. masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk melayani Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kita waktu untuk kita melayani Dia, ayo kita melakukan dengan segenap hati. Kita melakukan karena kita mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Melalui hidup kita, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan untuk kuat dan gagah kita, bukan untuk kesombongan kita, tetapi semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Untuk melayani Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai. Dalam firman-Mu itu boleh tertanam. waktu yang Tuhan Terima kasih. Kami boleh melakukan hidup kami menjadi berkat bagi
Sebelum kita akan menutup ibadah siang hari ini, ada pengumuman yang perlu kita perhatikan, yaitu ibadah Kamis 30 Juli, itu adalah minggu kelima. Di bulan ini ada malam pujian di gereja pukul 7 malam. Ibadah ini spesial akan dilayani oleh Ibu Tika Krisna. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat beribadah bersama-sama di dalam jadwal ibadah yang sudah diumumkan sebelumnya, terkhusus untuk ibadah Kamis, doa Kamis, malam pujian 30 Juli pukul 7 malam di gereja. Ya, kita akan doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang ini. Melalui firman-Mu Tuhan, untuk kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati kembali Ibu Pendeta Poni Yono yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu siang ini Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati kekuatannya, bahkan rumah tangganya Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu siang ini yang ada di lantai bawah juga, Engkau memberkati Tuhan. Apa yang sudah mereka tabur untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau Tuhan yang akan mengembalikan berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh penata layan di tempat ini yang sudah melayani mulai pagi hingga siang ini Tuhan, baik tim worship, tim musik, tim mulmet, juga tim diaken Tuhan. Engkau memberkati apa yang sudah mereka lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami berpisah pulang ke rumah masing-masing, kami percaya Engkau Roh Kudus yang akan memberi keselamatan bagi setiap kami untuk tiba di rumah dengan tidak kekurangan apapun. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi di dalam setiap kehidupan anak-anak yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari saudara, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Bawalah, terimalah berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, mulai siang ini sampai selama-lamanya. Yang sudah percaya menerima berkat Roh, berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.